Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayah bunda, hadirin hadirat, wabil khusus Bunda Nasibi dan keluarga besar almarhum ayahanda ini atau alun. Semoga Allah memuliakan keluarga ini dunia dan akhirat, dan semoga kebaikannya terus mengalir sampai hari kiamat. Keluarga besar Askar Kauni, para wakil, Pokifah, juga tamu undangan Ayah Amir dan kawan-kawan, orang tua saya konsultasi kepada mertua. Semuanya lihat anak masih kecil gini nggak tega. Dan tapi karena asal diajak ngobrol sama kakek neneknya segala macam, jawabannya yakin mau berangkat ke Mesir. Hingga akhirnya kemudian kita berangkatkan ke satu lagi santri namanya Haris. Dan saya nggak tahu karena di Mesir ini tidak pernah buka kerjasama dengan kuliah bawah. Jadi madrasah sanawiyah, madrasah aliyah nggak ada kerjasama. Jadi belum pernah terbuka pintunya. Kalau kemudian saya cari informasi lembaga hadis yang paling keren, dan masya Allah dulu tempatnya sama seperti rumah kami dulu, mulai dokter paling tinggi di atap apartemen. Ya, untuk setoran hafal jadi rupanya begitu hubungan sama saya. Saya masih ingat tengah malam saya hadir di sana, kontak di masya Allah, kami tinggal di mana-mana dari rumah saya, dan saya lihat semua praktek menghafal Quran, anak-anak balita penghafal Quran. Maka hari ini kalau kawan-kawan dan keluarga besar Askar Kauni sering lihat bagaimana metode menghafal Quran dengan cara gerakan tangan, hari ini kita bakal tanya kepada Syekh Abdul Sami ini bagaimana teknik menghafal Al-Quran buat anak-anak balita. Yang masih punya anak balita angkat kanan. Ayahnya punya? Enggak, cucu maksudnya. Enggak. Nah, jadi hari ini kita bakal mendengar bagaimana manhajnya, bagaimana caranya, bagaimana kurikulumnya. Anak kecil usia 3 tahun, bahkan yang masih pelo usia 2 bulan. Anak yang tadi ngambil juga sedikit masih banyak kayak begitu. Jadi usia kayak begitu belum lancar ngomongnya, tapi mau di halakoh beliau ini banyak. Dan saya nanti bakal beri kesempatan kepada beliau untuk perkenalan. Lalu kemudian saya akan minta beliau kasih tahu bagaimana manhaj toriko buat tahfiz Quran buat anak-anak kecil. Dan kesempatan saya berikan kepada Syekh Abdul Sami. Fadhol Syekh Ahmad Fadhol. Terjemalah. Al-an mutarjim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran jazilan li Ustaz Al-Habib Ustaz Bubi wa Sadah al-Kiram ala qadrihim wa amakinihim fi hadhihi al-muassasah al-'amira Askar Kauni. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يزيد في هذه الأعداد التي فرضت 60,000 حافظا في الفروع ومثلهم في التحفيظ عن بعد ويتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. Insyaallah ini adalah pembukaan dari beliau. Beliau mengucapkan terima kasih dan amat berbahagia di tengah-tengah keluarga besar Kauni ini, karena beliau tahu dari data-data yang masuk hampir 60 ribuan orang penghafal Al-Quran, dan ini adalah kesempatan beliau pertama kali datang ke Indonesia, ketemu sama semua yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Silakan.
أهديكم تحية شيخنا فضيلة الدكتور إبراهيم أمين مؤسس جمعية واحد الفرقان. وكان يود أن يأتي ليكون في صحبتكم الكريمة الطيبة، لكن شرفت بأن أمتثل أمامكم في هذا اللقاء الطيب. Salam hormat dari Ketua Yayasan beliau, Dr. Ibrahim Amin. Beliau pengen benar datang ke sini dan alhamdulillah beliau mewakilkan kepada Syekh kami untuk menyapa kita semuanya. Semoga kita semuanya ada dalam semangat ya untuk ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. نحمد الله عز وجل على نعمة القرآن الكريم، وأنه تفضل لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولنا شرف كبير أن يستعمله الله عز وجل أن يحفظ بنا القرآن الكريم. Dan kita ini punya kelebihan yang harus kita banggakan. Kita umat Muhammad SAW dan kita diberikan keutamaan bisa mengakses Al-Quran Karim. كانت الفرحة غامرة عندما جاء إلى مصر ممتاز وحمزة وحارس، أصدقاء جدد وأبناء جدد وحفظة للقرآن الكريم من أندونيسيا، هذا البلد العامر الطيب. وسبحان الله كانوا على أكثر خلق وأدب، وكان لنا أسرة أهل بيت واحد أستاذ ودين. Kami Yayasan Wahdul Furqan senang sekali ketika Mumtaz, Hamzah, Haris, anak Askar Kauni pertama datang ke sana, dan kami merasa dari pertama kali jumpa sudah seperti keluarga. Jadi bukan seperti guru dan anak. Dan ini adalah murid dari bangsa Indonesia yang pertama yang dimiliki oleh Yayasan Wahdul Furqan. جمعية واحد الفرقان في بدايتها واجهت صعوبات كثيرة ليكون هناك أكثر من مركز وأكثر من طلبة، فبدأ التحفيظ بالسن الكبير ربما 20-25 سنة نزولا شيئا فشيئا إلى أن وصل الآن بداية التحفيظ للأبناء والبنات الصغار من 3 سنوات طالما استطاعوا الكلام. Dulu awal-awal Wahdul Furqan yang ngapal di sana adalah anak-anak usia 20-an, 20 sampai 25 tahun. Lalu kemudian sampai saatnya Allah ilhami kami bisa mengajarkan anak-anak bahkan usia 3 tahun bisa menghafal. وهذا أفضل شيء نعلمه لأبنائنا في هذه السن الصغيرة، فلا عقل لا شيء فيه إلا لا أحول هذا كله لأجعله شيئا نافعا، ربما في 2 سنين بإذن الله عز وجل يكونوا قد ختموا القرآن الكريم. Biasanya anak 3 tahun itu pikirannya main mulu. Kalau nggak main TikTok, main WhatsApp, main apa lagi kira-kira. Dan tadi nggak nyebut TikTok ya. Tapi bagaimana ceritanya kita bikin formula. Wahdul Furqan bikin formula. Anak ini alhamdulillah bisa hafal Quran. Bahkan formula kami dalam 2 tahun hafal Quran. Jadi usia 5 tahun selesai 30 juz. 5 سنوات في 2 كاملة يكون قد جمع مئات الآلاف من المفردات العربية التي تعين يستطيع من خلالها أن يتحدث أمام الناس بطلاق. Dan menariknya adalah kalau dimulai dengan hafalan Al-Quran, anak-anak kecil usia 3 tahun ini mereka akan ketemu puluhan, ratusan ribu kosakata yang bagus-bagus dalam Al-Quran. Dan nanti dalam kehidupannya dia bakal bisa berbicara dengan fasih bahasa Arab, dan itu semuanya didapat dari tahfidzul Quran di usia ini. القرآن الكريم ينير القلب وينير العقل وينير الفكر والطريق أمامنا جميعا، لهذا إن جعل الله عز وجل الإنسان فإنه يحظى بخير الدنيا والآخرة. Dan sesungguhnya Al-Quran Karim kalau dia dipelajari, dihafal, dia akan menerangi hati, menerangi akal, menerangi pikiran, dan amat bermanfaat buat kehidupan anak dunia dan akhirat. بعد أن ننتهي من حفظ القرآن الكريم تكون هناك نظرة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحفظ 40 النووية وبعدها صحيح البخاري وبعدها صحيح مسلم،
حتى يستطيع هذا الطفل الصغير في سن مبكرة أن يكون قد حفظ كثيرا من المتون يواجه بها فتن الكافرين والملحدين وغيرهم ويثبت بها إيمانه حتى يلقى الله بحسن الختام. Karena dalam usia dini sudah hafal 30 juz di usia 5 tahun, maka setelah itu kami memberikan hafalan-hafalan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, mulai dari hadis Arba'in, lalu kemudian Sahih Bukhari, lalu kemudian Sahih Muslim, dan kemudian matan-matan hadis dari berbagai macam kitab lainnya. Yang itu pasti amat bermanfaat buat kehidupan. ليس هذا للأمر السهل، فإنه يحتاج إلى جهاد وإلى وقت وإلى جد حتى يستطيع الأب أن يفرغ نفسه ربما الساعة الثالثة فجرا ينزل يمسك ابنه ويمشي به إلى مكان تحت القرآن الكريم. هذا شديد، النفس البشرية ربما لا تتحمل، تحتاج إلى المتابعة كي لا يتخلف عنها. Dan rupanya enggak cuma anaknya, tapi orang tua juga mungkin akan merasakan pengorbanan yang luar biasa. Karena misalnya orang tua, ayahnya, bundanya jam 3 pagi sudah bawa anak itu ke halaqah. Jadi anak ini dari pesantren kan, jadi setiap hari diantar. Dan ini perlu kesabaran, perlu istiqomah supaya sama-sama membangun visi dalam menciptakan anak beragama. في سبيل أن يخرج ابنه نافعا لنفسه ونافعا لدينه ونافعا لمجتمعه، لا يشعر بالثمرة الحقيقية إلا بعد أن ينتهي ابنه من ختم القرآن الكريم. فكل هذا التعب الذي مر عليه في إيقاظه وفي ربما أن يشد عليه وربما أن يعطيه جائزة، هذا كله يذهب في أن يرى ابنه قد حفظ القرآن الكريم وأتم الله عز وجل عليه نوره. Kebayang nggak kalau dalam jam 3 pagi pasti lagi enak tidur, lagi istirahat, tapi dituntut komitmen orang tua tuh nganterin anaknya, nungguin anaknya, bahkan sebelum subuh. Tapi ketahuilah, kalau sudah kelar hafalan 30 juz, semua letih itu, semua lelah itu pasti terbayar lunas. حقيقة كان بالنسبة لنا أصعب جدا من أن يحفظ مصري القرآن الكريم في مصر، لكن كان أصعب جدا أن يأتي من إندونيسيا. بالنسبة لنا ربما أطفال صغار 10 سنة 11 سنة يتركون الأب يتركون الأم يتركون هذا الجو ليكونوا معتمدين على أنفسهم، وفي كل يوم يحفظون ربعا أو ربعين من القرآن الكريم 4 صفحات. Kalau tadi saya ngomongin betapa susahnya anak-anak Mesir menghafal Quran di jam-jam begitu, akan ada challenge baru lagi ketika ada anak-anak dari Indonesia datang yang mereka di waktu yang sama mereka ngafal Quran, maksudnya di awal pagi, lalu kemudian dalam sehari mereka ngafal 1 rubu atau 2 rubu. Ayah bunda tahu nggak 1 rubu dalam Al-Quran? Jadi kira-kira bisa sampai 4 lembar dalam sehari, 4 lembar, dan itu payah dan itu pasti capek. يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هكذا القرآن ميسر لكل من يريد الإقبال عليه، مهما كان الإنسان سنه 5 سنوات 10 سنوات 50 سنة 60 سنة. كثير من الصحابة يحفظون القرآن الكريم في سن كبير ويضللهم قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ini adalah jaminan dari Allah bahwa Al-Quran itu sudah dimudahkan. Dan firman Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Adakah yang mau menghafalnya? Mau anak 5 tahun, mau anak 10 tahun, anak 50 tahun, 50 tahun anak juga sebutnya. Jadi usia berapapun, jaminan Allah pasti mudahkan Al-Quran, asalkan kemauan. عندما نحفظ ربعا أو ربعين كل يوم لا ننسى أبدا جانب المراجعة، ففي كل يوم المراجعة الطبيعية لحافظ القرآن الكريم 5 أجزاء، كما قالوا من راجع ال5 لا ينسى. Ayah bunda, kebayang nggak anak-anak ngapal Quran itu 1 rubu setiap hari? 1 rubu itu ayah bunda yang masih belum ngebayang, 1 juz itu 8 rubu.
Satu juz 8.000. Kalau satu juz itu adalah 10 lembar dan 20 halaman. Jadi 20 halaman bayangin bagi 8. Kadang-kadang satu hari itu 2.000 dan mereka ngapalnya 1 atau 2.000. Dan kemudian jangan tinggalkan juga murojaah. Dan kebiasaan di Wadul Furqan, mereka murojaah hafalan setiap hari 5 juz. Jadi kalau hari badal menyom Sabt, hari Sabtu sampai hari Kamis sehari 5 juz, 5 juz, 5 juz. Dan itu dilakukan bareng-bareng dengan bacaan hadir cepat gitu. Dan sebagaimana disampaikan oleh banyak ulama, siapa yang murojaah 5 juz sehari maka tidak bakal lupa hafalannya. Anak-anak Askar Kauni juga kalau nggak salah kadang-kadang 5 juz setiap hari murojaahnya. Ini senyumnya iya pasti ya. ربما تكون هناك أيضا ختمة في الصلاة، صلاة الضحى بين الحلقتين تكون هناك ختمة قارئو القرآن الحلقة فيها 10 مثلا، كل واحد يصلي ركعتين بربع في الركعة أو نصف ربع حسب المستطاع، فإن هذا يثبت الحفظ ويعينه عندما يكبر أن يكون شيخا قائدا إماما كبيرا في أي مكان لا يهابه ذلك. Dan bisa juga khataman Quran itu murojaah dilakukan dalam kondisi sholat. Jadi sholat duha, dari biasanya halaqah pagi ketemu dengan halaqah duha, di antara dua halaqah itu diisi dengan murojaah, dan itu juga dibantu dengan banyak-banyak di masjid-masjid yang hafalannya panjang dan bagus. Jadi sering dengerin bacaan imam juga bagian dari murojaah. القرآن الكريم خير في الدنيا والآخرة. القرآن الكريم التجارة مع الله عز وجل الرابحة التي لا خسارة فيها أبدا. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. Dan Al-Quran adalah kebahagiaan, keberuntungan, dan ini adalah perniagaan yang paling untung. Siapa yang pengen mendapatkan kemuliaan hidup dunia, maka kuasai Quran. Siapa yang mendapatkan kemuliaan akhirat, kuasai Al-Quran. Siapa yang mau beruntung dunia dan akhirat, maka pakai Quran. الإنسان منا يستطيع أن يبدأ من الآن بحفظ نصف صفحة كل يوم أو أقل أو آية حتى سطرا واحدا، يستطيع أن يبدأ، ويستطيع بعد عام أو عامين أو 3 يرى النتيجة التي وصل إليها في تمسكه بالقرآن الكريم، بل يشعر أن قلبه قد اطمأن، قد نزلت فيه أنوار القرآن الكريم، وهذا يسعده في الدنيا والآخرة. Komitmen yang penting dalam menghafal Al-Quran setiap hari, meskipun cuma hanya setengah halaman kalian sanggup, atau kurang dari situ 3 baris, nggak sanggup juga 1 baris. Komitmen itu jaga setiap hari, dan pastikan kalau kalian jaga komitmen menghafal Quran setiap hari, terus muamal dengan Al-Quran, pasti akan ada ketenangan dalam batin, kebahagiaan, dan itu yang akan terus menyinari kehidupan. مطلوب منا نحن من شرفنا الله عز وجل وعرفنا خير القرآن ونوره أن ننشر هذا الكتاب المعجز في كل مكان، ننشره بالدعاء، ننشره بفتح مراكز كثيرة حتى نلقى الله عز وجل حسنات أمثال الجبال بكل قارئ يقرأ وبكل معلم يعلم إلى يوم الدين. المكان الذي أنطقناه إرضاء لله عز وجل والخير كله يجمع لنا حسنات نرتقي بها عند الله. Ini harus menjadi target kita semua, bahwa kita harus menjadi ahli Al-Quran dalam kondisi apapun juga. Kebayang nggak kalau misalnya seperti Bunda Titi, beliau sebut kita diciptakan tempat-tempat menghafal Al-Quran. Kita akan dapat pahala dari setiap anak yang belajar. Kita akan dapat pahala dari setiap guru yang ngajar. Dan pahala itu akan terus mengalir buat kita dunia dan akhirat. Dan itu adalah kemenangan. Sambil imam ya. أهل القرآن الذين حفظوا هذا النور وجمعوه في صدورهم أن يمتثلوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم Ini piring dulu ya. علم القرآن وعلمه. لا تتعلم فقط فتأخذ نصف الخيرية، وإنما تعلم ثم علم غيرك
ناشرا هذا النور في كل مكان تستطيع أن توصل فيه. Saya sudah sarapan ayah. Jadi target kita bahwa kita ini harus jadi bagian manusia yang paling beruntung. Siapa paling beruntung? Cuma barang itu maksudnya Baik-baiknya dikit. kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Buat para santri jangan berhenti Aja ya nanti cuma kita pegang ya. hafal kebaikan ini. Maknanya kalau kalian sudah hafal Enggak, teman. ajarkan. Enggak. Mau pakai Agar saus enggak? saya ini makin terus Mana? menerangi dunia dan hidup kebaikan dunia. يكفينا جميعا القيامة أن نأتي بين يدي ربنا تبارك وتعالى ويأتي القرآن الكريم ليشفع فينا ويقول يا رب حله فيلبس قارئ القرآن تاج الكرامة. هذا التاج الجميل يحلى به قارئ القرآن ثم يقول القرآن الكريم يا رب زده فيلبس قارئ القرآن الكريم حلة الكرامة فلا يكون إنسان أكرم على الله عز وجل من هذا الذي جمع هذا النور المبين في قلبه. Harus menjadi target kita bahwa Al-Quran akan terus bersama kita hingga nanti Al-Quran akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebayang kalau kita sudah datang di hadapan Allah di Hisab, lalu kemudian Al-Quran datang kepada kita membela sambil mengatakan ya Allah muliakan dia. Lalu kemudian Allah memberikan mahkota kemuliaan buat orang ini karena syafaat Al-Quran. Lalu ketika sudah dipakaikan, Al-Quran masih nuntut sama Allah. Ya Allah tambahkan lagi kemuliaan untuknya. Lalu dipakaikan pakaian dari sutra yang paling indah, paling mulia untuknya. Dan ini adalah keberuntungan buat para ahlul Quran. Karena itu nggak cuma sekedar dihafal, tapi juga harus menjadi Al-Quran menjadi sahabat kita, hingga Al-Quran akan terus mendampingi kita dimanapun kita. وفي الختام أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عن رب العزة جل جلاله حديث القدسي يقول الله من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما يعطي السائلين فإذا ما انشغلت بالقرآن الكريم فإن الله عز وجل يعطيك أفضل ما يعطي فلان الذي يسأل ويدعو الله عز وجل كثيرا لكنك منشغل بقراءتك منشغل بتعليمك للقرآن الكريم فإن الله يعطيك أفضل ما يعطي فلان وفلان. Dan ini amat cukup bagi kita hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, firman Allah bahwa sesungguhnya aku akan berikan kepada orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran lebih utama daripada karuniaku kepada orang-orang yang meminta dalam doanya. Saya ulang, aku akan utamakan karuniaku kepada orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran daripada karuniaku kepada orang-orang yang berdoa meminta padaku. Maka dalam tilawahmu, murojaahmu, segala macam, ketahuilah bahwa Allah akan prioritaskan kebutuhan kita semua dibandingkan orang-orang yang doa meminta hajat kepada Allah. في الوقت الذي تحصل فيه على السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك وضعت حبلا بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم تتمسك به إذ يقول شيخك أجيزك بما أجازني به شيخي ثم هكذا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى سيدنا جبريل عن رب العزة جل جلاله. في هذا الوقت كأن الإنسان منا يولد من جديد ليحدث له نسب وتحدث له صلة أخرى لا يحققها لا المال ولا الجاه ولا السلطان ولا أي شيء من أمور الدنيا فقط يحققها القرآن الكريم الذي وصل فيه حبله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. Bagi seorang penghafal Al-Quran 30 juz dan kemudian sudah mendapatkan sanad dari syekhnya, dari gurunya. Buat para tamu undangan yang belum mengerti, hari ini insya Allah kita akan selesaikan hafalan beberapa santri kita yang 30 juz yang sudah mengambil sanad dengan Syekh Abdul Sami. Ketika seorang guru Syekh menyampaikan bahwa inilah saat pemberian sanad hafalan, sesungguhnya itu adalah seperti engkau sudah mengkonekkan sebuah tali tambang yang panjang antara dirimu dengan Rasulullah SAW.
Jadi engkau punya silsilah, engkau punya nasab, keturunan keilmuanmu jelas. Jadi dari Rasulullah SAW, kemudian dari sahabat, sampai sanad keberapa nanti yang kalian dapatkan. Dan itu juga silsilah ini yang didapatkan Rasulullah ke Sayyidina Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu amat penting untuk pemberian sanad ini agar supaya hafalan kita terjaga dengan baik. Saya tambahkan sedikit dari keterangan beliau bahwa Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Para sahabat Rasulullah kebanyakan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka keotentikan ajaran Al-Quran sampai sekarang itu karena budaya tahfiz. Dan budaya tahfiz itu harus otentik dari Rasulullah, para sahabat. Dan hari ini insya Allah otentisitasnya Al-Quran sampai kepada anak-anak santri Askar Qaumi yang akan diberikan sanad oleh beliau. ما جئنا لنكرم أهل القرآن فإنهم كرمهم الله جل جلاله وإنما جئنا لنكرم أنفسنا نجلس بين أهل القرآن أهل الدرجات العالية الذين لن يصل إليهم أحد قط إلا إذا شرفه الله عز وجل بالقرآن الكريم فنحن نكرم بجلوسنا بينهم جزاهم الله خيرا. Hari ini bukanlah kita memberikan kemuliaan kepada anak-anak yang sudah menjambungkan hafalan Al-Quran mereka, riwayat Al-Quran mereka pada Rasulullah. Tapi sesungguhnya kita semua yang hadir tidak pengen Allah juga ikut memuliakan kita semua. Amin. Kenapa? Karena kita duduk di antara orang-orang yang Allah muliakan, Allah pilih. Sudah Allah mudahkan hafal Quran, terus tersambung dengan Rasulullah, maka ini kebahagiaan. Saya tambahkan dari keterangan beliau bahwa para malaikat nyari orang-orang di majelis zikir, majelis ilmu. Ini hadis qudsi. Dan kemudian Allah bertanya apa yang dilakukan oleh para hambaku. Mereka bertasbih, zikir, dan segala macam. Maka kemudian Allah mengatakan, aku ampuni mereka semua. Lalu kemudian para malaikat melaporin, ya Allah, ada orang yang datang di situ berniat. Jadi dia cuma pengen ketemu temannya, kebetulan temannya ada di majelis zikir, maka kemudian Allah mengatakan humul qaum, mereka adalah satu kelompok, la yasqabihim jalisuhum, yang mereka sudah dapatkan ampunanku, yang kagak niat pun juga aku ampun. Maka ini majelis yang amat mulia. Kita kumpul hari ini sama anak-anak hebat, anak-anak kita yang Allah muliakan hafal 30 juz. Kemudian Allah muliakan sanadnya nyambung kepada Rasulullah, kepada Jibril alaihissalam, kepada Allah azza wa jalla. Coba tuh kasih lagu. Rahmatullah. Rahmatullah. Gimana? Nah, dari Allah. Oh, pada itu di sana kalian insyaallah ya Allah. Itu penjelasan yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya juga nanti dapat sanad ya. Sanad 4 sehat 5 sempurna. Ya, insya Allah kita semuanya pahalanya dapat. Bunda Titi, Mas Eka, keluarga juga, ayahanda, almarhum Juneda Harun dapat. Para wakifah yang hadir, angkat tangan Ustaz mau lihat. Satu orang, siapa lagi? Oh ya, siapa lagi? Ya, sebutin Ustaz Hilal, Ustaz Alif siapa aja? Ustaz Arif, siapa lagi? Bunda Nini juga nih, ya Allah. Bunda Titi, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih sudah datang. Sahibun Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. أنا حقيقة يعني شكر خاص لمن شرفه الله جل جلاله بأن يوقف مكانا يتلى فيه كتاب الله عز وجل آناء الليل وآناء النهار. الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا كل ما يحب أن يكون له من زينة الدنيا ما عنده لكن قال ربنا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ما تؤتيه من الصالحات أفضل من هذا كله فإنه الذي لا ينفد ينفعك في قبرك ينفعك في آخرتك بل ينفعك حتى بعد دخول الجنة تترقى به درجات عالية. Saya tadi sebutkan bahwa ada hadir beberapa donatur dan kemudian wakif
dan beliau agak tersentuh karena sesungguhnya Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi itu al-mal wal banun zinul hayatid dunya. Kalian punya harta, kalian punya anak keturunan, itu adalah kebanggaan hidup kita. Tapi Allah sebut wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Amal-amal soleh yang berlangsung panjang itu yang lebih Allah sukai daripada harta yang kalian miliki, daripada kehidupan yang kalian punya. Maka amalan cerdas yang perlu kalian cari, dan kalian harus ketemu nih. Jadi amalan cerdas dengan harta kalian, dengan keluarga kalian, kalian support orang-orang penghafal Al-Quran. Dan Ustaz Ali, dipersilakan, beliau sudah siap untuk memberikan sanad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi penyerahan sertifikat penghargaan keikutsertaan secara online yang dilakukan dan disetorkan langsung kepada Syekh Abdul Sami Muhammad, yang insya Allah pada siang hari ini kita akan melaksanakan untuk nama, yaitu anak Lauzar Ihsan Nur Adi, Depok, 15 tahun, Ma'had Askar Kauni. Beliau kematian juga di Ma'had Askar Kauni Cibilang. Muhammad Adi, 15 tahun, Askar Kauni juga di Ma'had Askar Kauni Cibilang. Muhammad Fatir baik. Mungkin wahidan fawahidan. Al-awwal Lauzar Ihsan Nur Adi, Depok, 15 tahun, Ma'had Askar Kauni Cijulang. Yang kedua Muhammad Bukhari El-Runi, Jangan sampai orang kira sudah ya. Tiga. Bukhari El-Runi, 15 tahun, yang saat ini beliau mengabdi di Ma'had Askar Kauni Cijulang, berasal dari Palu. Menerima sanad ketiga Muhammad Fatir Haj, Tangerang, 15 tahun, Ma'had Askar Kauni Cijulang. Sanad keempat Utbuddin Ahmad Faiz, Jakarta, 15 tahun, Ma'had Askar Kauni Cijulang. Menerima sanad selanjutnya Fairuz Pahlevi, Bekasi, 15 tahun,
Ma'had Askar Kauni Cijulang. Sertifikat sanad selanjutnya, nikah Rizky Anulia 15 tahun, Tangerang, Ma'had Askar Kauni Balaraja. Penerima sertifikat sanad selanjutnya, Muhammad Rafinda 16 tahun, Pamulang, Ma'had Askar Kauni Balaraja. Penerima sanad dari Ahwat, yang pertama Ananda Ray Nadia Az-Zahra Syamsu, Jakarta, 17 tahun, Ma'had. Mohon maaf, untuk yang pertama, penerima sertifikat Askar Kauni yang telah mengambil sanad di Mesir secara langsung. Yang pertama, Ananda Zaida Karima Nidal, Jakarta, 15 tahun, Ma'had Askar Kauni Sentul. Yang saat ini sedang mengabdi di Ma'had Askar Kauni Sentul. Selanjutnya, Hanisa Jihan Safitri, Jakarta, 17 tahun, Ma'had Askar Kauni Cinere, yang saat ini mengabdi di Ma'had Askar Kauni Cinere. Sama Zaida tadi ngambilnya langsung ke Mesir. Berapa bulan? Selanjutnya, sertifikat penghargaan keikutsertaan yang santri belum bisa hadir karena jarak jauh, yaitu berada di Semarang, Kudus, dan juga daerah Ungaran. Yang pertama, Umi Azza Afifa, Semarang, 16 tahun, Ma'had Askar Kauni Nur Sahla Comol. Yang kedua, kami ulangi sekali lagi. Waida Izzatu Zahra, Semarang, 16 tahun, Ma'had Askar Kauni Nur Sahla Comol. Yang selanjutnya, Cinta Maharani, Tegal, 22 tahun, Ma'had Askar Kauni Nur Sahla Comol. Selanjutnya, Hilal Ashifa Salsabila Santoso, Kendal, 17 tahun, Ma'had Askar Kauni Nur Sahla Comol. Pade, Rosto nangis nih, pade, anaknya pade.
Selanjutnya Nur Faiza Firdaul Jannah Semarang 17 tahun, Ma'had Askar Kauni Nur Sahla Congol. Selanjutnya Asri Anugrah Pratiwi. Mungkin bisa diarahkan ke Ma'had Askar Kauni Lerep, Ungaran. Asri Anugrah Pratiwi, Tangerang 17 tahun, Ma'had Askar Kauni Cibinong yang saat ini mengabdi di Ma'had Askar Kauni Lerep, Ungaran. Baik. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu wisuda ijazah sanad yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz langsung setor kepada syekhnya yang berada di Mesir. Untuk yang pertama Ananda Aufa Dini Imanina. Kita tunggu terlebih dahulu karena saya akan mengambil wudhu terlebih dahulu sebelum memberikan sanad 30 juznya kepada para santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz langsung kepada syekh yang berada di Mesir. Bagi peserta sanad yang dipanggil, nanti mohon kepada ibundanya untuk sekaligus maju ke depan mendampingi, ataupun wali yang mewakili daripada orang tuanya, kami persilahkan untuk bisa hadir dan juga maju ke depan. Sambil menunggu Syekh yang sedang duduk. Ananda Aufa ini tadi datangnya terlambat ke sini karena masih mengajar di MTS 27 di daerah Kembangan. Jadi punya acara yang istimewa, tapi tugas dakwah mengajar tetap dilaksanakan. Berangkat dari jam berapa tadi, Nak? Dari Semarang sudah menginap untuk bertugas. Tadi pagi jalan jam 5 pagi subuh mengajar dan hadir di sini. Kita kasih takbir untuk Alfa. Jadi kalau di Quran saya sudah melebarkan sayap, kami melayani berbagai macam jamaah. Kalau dulu kami hanya membuat jamaah, kemudian rumah Quran, alhamdulillah sekarang kami hadir ke sekolah-sekolah, kami hadir ke majelis-majelis taklim, kami hadir ke perkantoran, kami hadir ke komunitas, kami juga hadir ke rumah-rumah untuk melakukan privat bagi yang membutuhkan. Salah satunya adalah Alfa bertugas di salah satu MTS, dan alhamdulillah banyak sekali sekolah-sekolah yang saat ini memanggil kami dari Kauni Quran untuk menjadikan program metode Kauni sebagai salah satu kurikulum untuk sekolah masing-masing. Masya Allah. Jadi bagi ayah bunda yang pengen seperti tadi, seperti Anda Rumi dan segala macam, pengen mendatangkan guru ke rumah, bisa kontak kepada panitia, insya Allah kami hadir ke rumah. Kalau punya komunitas, majelis taklim, komunitas arisan, komunitas apapun, undang kami juga insya Allah akan hadir, ya, insya Allah. Persyaratannya apa? Insya Allah kita nanti akan dijelaskan, tinggal menyesuaikan waktunya, sampaikan tempat tinggal di mana,
kemudian mau berapa kali frekuensinya dalam sepekan, apakah mau online atau mau offline, insya Allah nanti tim dari kami Quran akan menyampaikan dan insya Allah akan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Bisa di kantor, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa online dan bisa offline juga. Ya, mulai dari anak kecil sampai yang senior, citizen, lansia 85 tahun, insya Allah bisa. Atau ahlan wa sahlan biasa. Alhamdulillah. Baik. Baik. Untuk yang pertama, Ananda Aufardihni Imanina, Jakarta, 18 tahun, asal Mahat Askar Kauni Cinere, dan saat ini mengabdi di Mahat Askar Kauni Cipinang. Alhamdulillah ijazahnya 30 juz tersalin kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, Fadia Akila Khairun Nisa, Fadila Akila Khairun Nisa, Jakarta, 17 tahun, Mahat Askar Kauni, kepada orang tua ataupun wali, kami persilahkan untuk mendampingi. Orang tua ini. Selanjutnya, Ananda Desa Alma Charter, Jakarta, 15 tahun, Mahat Askar Kauni Cinere, yang saat ini mengabdi di Mahat Askar Kauni Cinere. Pada ayah dan bunda. Ini silakan bunyinya. Ayo silakan aktifnya silakan. Ayo sama Abi ya, silakan. Insyaallah itu aktifnya ini adalah sesuatu yang karena membuka apa namanya ayam goreng sambal petir. Yang mau mampir silahkan. 1, 2, 3. Selanjutnya, Ananda Humairo Aisyah Hamidah, Pada orang tuanya Jakarta, 18 tahun, Mahat Askar Kauni Cinere, yang saat ini sedang mengabdi di Mahat Askar Kauni Cikeas. bundanya, kambingnya, silakan. Selanjutnya, Safa Adinul Islam, Jakarta, 19 tahun, Mahat Askar Kauni, yang saat ini mengabdi di Yayasan Askar Kauni. Kepada yang mendampingi, kami persilakan untuk maju ke depan. Untuk selanjutnya, Ananda Vera Fahria, Cianjur, 17 tahun, Mahat Askar Kauni Cinere, saat ini mengabdi di Mahat Askar Kauni Cinere. Kepada bunda atau ayah yang mendampingi, kami persilakan. Pada bundanya Vera.
Selanjutnya Fadelia Nabila Aisyah Putri, Bekasi, 17 tahun, Ma'had Askar Kauni Cibinong, yang saat ini mengabdi di Ma'had Askar Kauni Cikeas. Kami dari Cibinong, Bunda Ananda Fadelia, silakan. Sekarang di Cikeas, sebelumnya di Cibinong. Kepada Ibunda kami persilakan untuk Ibunda dari mohon dibantu. Kasih jalan ke Mas Sony. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat untuk akhwat yang mengikuti sanad online bersama Seho. Yang pertama yaitu Ananda Reinadia Azhara Syamsu, Jakarta, 17 tahun, Ma'had Askar Kauni Ciapea. Selanjutnya Ananda Maulidina Aisyah Suryani, Pelan kepada Bunda Oktari. Bogor, 17 tahun, Ma'had Askar Kauni Ciampea. Bunda Farid, mungkin untuk maju, ikut mendampingi berfoto. Nanti juga boleh para wakil kalau ingin mendampingi berfoto dengan dia. Kepada beliau tadi kami persilakan untuk maju ke depan. Soalnya nanti masih ada para wakil yang lain berdiri. Boleh. Tapi tadi kan dari awal tuh hadir. Alat ini Selanjutnya Syifa Aulia Sumenep, 17 tahun, Ma'had Askar Kauni Ciampea. Ini masih Ciampea, silakan. Ikut mendampingi. Selanjutnya Putri Salwa Salsabila, Bekasi, 17 tahun, Ma'had Askar Kauni Ciampea. Selanjutnya Ananda Najwa Sabira, Jakarta, 15 tahun, Ma'had Askar Kauni Ciampea. Selanjutnya Ananda Raisa Mufidah Nur Hadi, Depok, 17 tahun, Ma'had Askar Kauni Kalideres, yang saat ini mengabdi di KJS. Ada nggak wakilnya? Iya. Oh, gaya. Silakan Buya Yasrin. Buya Yasrin diketak. Saya Buya. Buya Yasrin ini alhamdulillah sudah memiliki 3
Audipura School satu makan bersama kawan-kawan Untuk selanjutnya, Akyas Salsabila Aini Fitratullah Bogor 13 tahun, Mahat Askar Kauni Ciampea. Janda lagi balik. kali silakan kalau mau digoda lagi Bunda. Jangan lompat lagi balik. Janda bundanya yang satu lagi sini. Enggak katanya. Ada. Satu, dua, tiga. Para muda dan juga wali yang mewakili Ananda yang mendapatkan sanad 30 juz langsung dari Syekh Abdul Samid, dipersilakan untuk maju ke depan satu orang perwakilan. Untuk Ananda Aufadini Imanina, kami persilakan untuk maju ke depan. Neneknya apa? Fadia Akila Khairunisa, Ibu atau ayahnya dia satu orang. Jesa Bundanya dia Umairah Aisyah Hamidah, bundanya yang disebut silakan maju ke depan. Sahafa Nadinul Islam, Vera Fahria, Fadelia Nabila Aisyah Putri, Hanisa Jihad, dan juga Ananda Zaida Karimanida. Kepada Ibunda Fadelia minta tolong dibantu untuk dibawakan kursinya. Kepada Ustadz Bobi dan juga Umi Maya beserta Syekh, ketika prosesi mungkin nanti bisa istirahat terlebih dahulu, bisa duduk terlebih dahulu. Bagaimana tetap apa? Tetap baik, kepada bunda semua untuk maju agak ke depan, maju agak ke depan, sudah maju agak ke depan dan duduk di bawah, boleh duduk seperti ini. Oh, apa kursi boleh nggak pakai kursi kalau diambilkan? Ya, agak maju ke depan kalau itu ya, maju ke depan silakan. Ya, pakai. Baik. Ini merupakan orang tua atau wali santri, para pejuang Quran yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah menyelesaikan sanad 30 juz bersama Syekh dari Wahdatul Furqan Iza Mesir. Dan kami panggilkan satu persatu. Baik, insya Allah kita akan memberikan hadiah kepada para ibunda dari Ananda yang telah Allah izinkan berikhtiar luar biasa 2 tahun mungkin lamanya mengambil sanad. Insya Allah kami akan memberikan hadiah. Hadiahnya akan langsung diberikan kepada para bunda dari Ananda. Apa hadiahnya? Mari kita mulai prosesi kita. Kepada panitia kami persilakan. Baik, kami persilakan masuk kepada Ananda Aula. Tidak boleh ke belakang, biar tetap jadi surprise. Silakan ke depan, doa yang kencang mudah-mudahan tidak dikaget. Baik, Tabungan haji. Ananda Al-Fatih di Madinah, Ananda Fadia Akila Khairunisa, Ananda Jesa Al-Macator, Ananda Umairah Aisyah Hamidah, Ananda Safa Adinul Islam, Ananda Vera Fahria, Ananda Fadelia Nabila Aisyah Putri, Ananda Zaida Karimanidal, Ananda Hanisa Jihan Safikri. salah satu keutamaan para penghafal Al-Quran. Nantinya mereka akan memberikan mahkota
coba di cahaya kemilau yang pernah ada. Kota itu inilah dan yang kota ada budaya kami ada untuk melaksanakan kota budaya. Silakan anak-anak. Dua, tiga. Masya Allah, ini adalah gambaran dari tapi tidak terbayang betapa indahnya ketika dia hidup pikuk, ketika semuanya panik, namun para penghafal Al-Quran ini akan terus membaca bacaannya dan memberikan syafaat atas izin Allah kepada orang tuanya masing-masing. Kepada Anda boleh untuk bersalaman kepada bundanya masing-masing. Silakan Anda. Silakan dipersilakan kepada ada orang tuanya. Ke depan orang tuanya silakan bersalaman. Perlukan maaf kepada kepada orang tuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. حين تنام ويقال لك الخير في يوم تشخص فيه العينان في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أقبله أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك أرقى يا أهل الحفاظ أطل لتحيوا خير الأبناء من حفظوا القرآن وصار للأمة نورا وهدى بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء يا رب لك الكون ينادي وفق من جاءك السلام وفق من جاءك السلام وفق من جاءك السلام